Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Ikhlasul Amalia dari Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan kelas B semester 2 yang berasal dari kampus Politeknik AUP Jakarta. Di sini, saya akan memaparkan atau melakukan uji praktik identifikasi bahan tambahan berbahaya untuk makanan yaitu boraks. Saya melakukan uji ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bahan tambahan pangan produk perikanan yang diampu oleh salah satu dosen saya, yaitu Ibu Rufnia Ayu Afifa STP MSc. Sebelum melakukan uji praktik ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang apa sih boraks itu. Baik, di sini teman-teman semua pasti tidak asing lagi kan dengan apa itu boraks. Ya, boraks. Boraks atau sodium tetraborat merupakan campuran garam mineral yang berkonsentrasi tinggi. Pada awal mula, boraks dikenal mampu mempunyai aktivitas sebagai bahan antiseptik yang digunakan sebagai bahan pembersih, pengawet kayu, dan herbisida. Namun, saat ini boraks tidak digunakan sebagai pembersih saja. Umumnya, boraks juga digunakan sebagai pengenyal atau pengawet makanan. Namun, di sini sejak lama, boraks sudah disalahgunakan oleh produsen nakal untuk pembuatan kerupuk, beras, mie, lontong, dan ketupat sebagai pengeras makanan. Lalu bakso sebagai pengenyal dan pengawet, kecap sebagai pengawet, bahkan pembuatan bubur ayam sebagai pengantal dan pengawet pada makanan. Padahal fungsi boraks yang sebenarnya adalah digunakan dalam dunia industri non-pangan sebagai bahan solder, pengontrol kecoak, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membantu ataupun mengetahui teman-teman semua bagaimana cara mengidentifikasi boraks yang terdapat pada makanan. Yuk kita mulai cara pengerjaannya. Selamat menonton. Untuk awalan, siapkan semua alat dan bahan. Kemudian, teteskan sari kunyit ke semua sampel dengan menggunakan pipet tetes bekas. Lanjut, aduk sampel menggunakan sendok sampai merata. Setelah itu, tunggu sampel kira-kira 1 menit lamanya. Amati perubahan yang terjadi. Jika dari ketiga sampel ada yang berubah warna menjadi kemerahan atau merah, berarti dari salah satu sampel tersebut mengandung boraks yaitu positif.
Jika sebaliknya, berarti sampel tersebut tidak mengandung boraks, yaitu negatif. Dapat dilihat dan dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil uji yang dilakukan tidak terdapat kandungan boraks di dalamnya. Mengapa bisa begitu? Terbukti dari yang tidak mengalami perubahan warna. Namun tidak perlu risau dan khawatir jika dari teman-teman atau dari ibu teman-teman sudah terlanjur membeli makanan seperti bakso, sosis, mie basah, ataupun yang lainnya dalam jumlah banyak dan baru mengetahuinya jikalau dalam makanan tersebut mengandung kandungan boraks di dalamnya. Kan sayang ya kalau dibuang, iya kan? Nah, teman-teman dapat mencoba perlakuan ini dengan cara, yaitu cukup masak kembali makanan tersebut dengan air, kira-kira selama 15-30 menit. Kok gitu? Emang ngaruh ya? Iya, ngaruh kok, karena perlakuan tersebut dapat mengurangi atau menghilangkan konsentrasi atau level dari kandungan boraks maupun formalin hingga 89,5% sampai 100% di dalamnya. Jadi, jika untuk dikonsumsi kembali menjadi lebih aman bagi tubuh. Asal teman-teman ketahui, bahaya boraks untuk makanan ialah ketika tertelan. Boraks dalam dosis tinggi dapat meracuni semua sel-sel tubuh dan menyebabkan kerusakan usus, hati, ginjal, dan otak. Ginjal dan hati adalah dua organ yang mengalami kerusakan yang paling parah akibat mengonsumsi makanan yang mengandung boraks. Bahkan Badan POM RI pun mengatakan hal yang serupa, bahwa efek jangka panjang yang akan dialami manusia jika mengonsumsi makanan mengandung boraks adalah kerusakan hati bahkan kanker. Serta terdapat beberapa gejala yang bisa ditimbulkan jika seseorang terpapar boraks adalah sakit kepala, demam, tidak enak badan, mual, atau muntah terus-terusan, nyeri hebat pada perut bagian atas, diare, lemah, lesu, dan tidak bertenaga. Nah, agar teman-teman tak terjebak tipu daya para pedagang nakal, kalian harus teliti sebelum akhirnya membeli produk pangan yang ada di pasaran. Memang tak mudah bila hanya dilihat secara kasat mata saja, namun ada beberapa ciri khas makanan mengandung borak yang bisa untuk kalian amati. Berikut secara umum beberapa ciri makanan yang mengandung boraks antara lain: bertekstur sangat kenyal, tidak mudah hancur atau sangat renyah, berwarna sangat mencolok dari aslinya, beraroma menyengat yang mencurigakan, bahkan binatang seperti lalat pun enggan untuk menempel, tidak rusak atau busuk meski sudah disimpan lebih dari 3 hari di suhu ruang. Oleh sebab itu, teman-teman harus hati-hati dan teliti ya dalam setiap kali membeli produk pangan yang ada di pasaran. Pastikan produk pangan yang kalian beli bebas dari boraks atau bahkan bahan kimia lain yang tidak berbahaya. Demikian dari uji praktik identifikasi bahan tambahan berbahaya untuk makanan yang mengandung boraks. Dan tak terasa ya, sudah di ujung video saja. Baik, terima kasih untuk dosen pengampu saya, yaitu Ibu Rufnia Ayu Afifah, STB MSc, yang sudah memberikan tugas ini kepada saya, sehingga saya dapat mengetahui hal baru dan mendapatkan ilmu baru yang sebelumnya belum saya dapatkan. Serta terima kasih bagi teman-teman yang sudah memperhatikan uji praktik ini dari awal hingga akhir. Lalu harapan untuk kedepannya, semoga video ini dapat membantu ataupun dapat menjadi motivasi dalam pembuatan video praktik lainnya. Mohon maaf juga jika dari video ini terdapat kesalahan pembuatan ataupun pengeditan dan juga terdapat kesalahan dalam tata bicaranya yang kurang. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.